Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Hari ini Rabu, 1 Mei 2024. Renungan didasarkan dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 18 sampai dengan 27. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap keindahan, kebaikan, dan kemurahan yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengingat dengan baik setiap perjumpaan dalam kasih dan kemurahan-Mu itu. Maka kami yakin inilah menjadi tanda akan kehadiran-Mu yang senantiasa menyelamatkan kami kini dan selamanya. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami yakini inilah kasih dan cinta-Mu yang kekal yang Kau nyatakan kepada kami. Melalui firman-Mu kami dipelihara dalam seluruh pengharapan dan iman kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya dan mampukan kami untuk bisa melakukannya. Dan mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan melalui kesempurnaan kasih dan keselamatan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 18 sampai dengan 27. Demikian sabda Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berbaikilah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaikilah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 1 Mei 2024 adalah mengajarkan dan mengingatkan. Banyak hal yang telah kita pelajari. Entah secara otodidak, artinya kita belajar sendiri, atau kita memperoleh pengetahuan melalui yang lain. Tidak mudah kita diajar. Karena butuh keterbukaan. Bukan hanya telinga, hati kita juga. Cara pandang kita. Dan semuanya. Dan pengajaran ini senantiasa kita terima sesungguhnya setiap hari. Melalui apa? Ini praktek-praktek kehidupan kita. Nah, di dalam praktek kehidupan kita akan berdialog dengan realitas, dengan kenyataan yang ada di sekitar kita.
kita berdialog dengan sesama manusia. Kita berdialog dengan semesta. Misalkan, hujan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Jika di perjalanan kita naik motor, maka kita harus pakai mantel. Maka kita diajarkan pula, ketika hujan lebat, tidak boleh ngebut. Dan tentu dalam pengajaran ini ada hikmat di dalamnya. Ada yang berharga, yang bermakna. Dan melalui pengajaran atau yang diajarkan atau yang kita dapat dalam pengajaran itu, tentu terekam dalam memori ingatan kita semuanya. Sehingga seperti deja vu kadang kita, kok sepertinya aku pernah mengalami. Bukankah itu mirip sekali? Wah, sepertinya aku diberi tanda dulu. Pengajaran yang kita terima akan nantinya, entah itu cepat atau lambat, akan mengingatkan kita. Misalkan, gunting untuk memotong tali. Gunting bukan digunakan untuk memotong pohon yang besar. Karena kita ada pengajaran. Dan kita diingatkan, jika memotong, mungkin kita pernah mencoba, karena pengalaman itu bisa dengan melalui percobaan. Ketika memotong batang pohon yang tidak bisa. Maka kita diingatkan melalui pengajaran atau yang diajarkan atau yang kita terima itu, bahwa gunting bukan untuk memotong batang sebuah pohon. Untuk itulah, dari setiap pengajaran yang kita terima, akan selalu berbicara dalam dialog kita yang ada di sekitar kita. Tadi saya mengatakan dengan sesama dan semesta, kita diingatkan. Dan melalui ingatan, apakah berhenti pengajaran itu? Tidak, ada dialog-dialog berikutnya. Justru ketika kita diingatkan, apakah kita mau melakukan atau tidak? Jika melakukan, kita akan mendapatkan pengetahuan apa? Kita mendapatkan konsekuensi apa? Jika kita tidak melakukannya, apa yang kemudian bermakna atas kehidupan kita? Dan muncul pengajaran baru, kemudian ke depan diingatkan terus dan tidak akan pernah mandek. Kita apa adanya sekarang itu dalam proses yang sudah jadi dan proses yang terus menjadi. Maka firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengajarkan dan mengingatkan. Persis di ayat yang ke-26, ketika Tuhan menjanjikan penghibur kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan Yesus sendiri. Tentu kehadirannya disebutkan roh menghibur. Kalau roh itu yang disebutkan mengajarkan, mengingatkan, berarti ia hadir. Dan kehadirannya sekalipun tidak secara fisik, tetapi ada kuasa dan karya itu yang bekerja. Kenapa demikian? Jika kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kemudian di ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang mengajarkan, mengingatkan berarti yang ada di dalam diri kita. Siapa? Tentu bukan diri kita, tetapi kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri yang hadir atas kehidupan kita bersama. Misalkan kita kemudian hendak melakukan yang tidak baik, tentu kita, diingatkan. Jangan, akibatnya ini dan itu. Atau ketika kita sudah melakukannya dan ada konsekuensi di dalamnya, mungkin kan berpikir, seharusnya aku tidak melakukan itu. Ada penyesalan, kemudian ada pertobatan. Maka kembali, Roh Kudus yang hadir, yang memberikan penghiburan, berarti yang ada bersama-sama dengan kita. Yang ada bersama dengan kita ngapain? Jika kita lihat kembali, secara khusus di ayat yang ke-19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kehadiran Tuhan itu menghidupkan kita.
yang mengajar, yang mengingatkan supaya apa? Supaya kita hidup. Hidup yang bagaimana? Di mana Tuhan tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu atau sendiri. Tetapi Ia hadir, disebutkan tadi di ayat 20, aku di dalam kamu. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, di ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Berarti kita harus mengasihi Tuhan. Tentu dengan apa? Iya tadi, kita terus mau diajarkan dan kita mau terus diingatkan. Tujuannya apa? Tadi agar kita hidup. Hidup yang bagaimana? Yang bahagia tentu saja. Hidup yang bagaimana? Dalam segala pilihan, kehidupan kita harus selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah kita sadar seringkali kita tahu tetapi tidak melakukannya. Sekalipun kita tahu tapi kita melakukan pengingkaran. Sekalipun kita tahu itu kebenaran tetapi terus kita mengumandangkan kejahatan, kebohongan, manipulasi dan lain sebagainya. Maka jika kita ingin hidup, kiranya kita mau terus diajarkan dan diingatkan dan untuk mengasihi Tuhan. Untuk apa? Agar kebenaran yang dari Tuhan benar berbicara atas kehidupan kita. Maka kebenaran yang menghidupkan, yang memampukan kita dalam kuasa-Nya menjalani kehidupan ini. Sesulit apapun, seberat apapun, kita yang sudah diajarkan dan diingatkan, kita tetap memiliki pengharapan. Itu kehidupan itu sendiri yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan yang kedua, secara khusus mari kita perhatikan di ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Artinya, tidak ada jalan buntu di dalam hikmat kebenaran dan firman-Nya. Mintalah itu, maka Ia akan mengajar melalui pengalaman, melalui pengetahuan, pembelajaran apapun yang kita lakukan. Termasuk tadi saya mengatakan dialog dengan kehidupan di sekitar kita. Dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita, dengan orang tua dan saudara-saudara, dan semua kehidupan, bergereja, bermasyarakat, berbangsa. Dan juga berdialog tadi saya mengatakan dengan lingkungan sekitar. Maka kita akan diajarkan segala sesuatunya. Apakah sempurna? Tentu sempurna yang dari Tuhan. Tapi proses yang menjadi sempurna juga terus berjalan. Maka jangan pernah kemudian mematok. Ini telah sempurna, ini telah menjadi kebenaran yang tidak terbantahkan. Tapi biarlah kita terus berdialog dengan setiap kenyataan-kenyataan kehidupan itu sendiri. Sehingga kita menemukan pengajaran-pengajaran yang menyegarkan, yang memperbarui, yang dari Tuhan. Karena bisa jadi ketika pengajaran kita terima, konstruksi atau bangunan atau apapun, kita olah dalam pikiran kita. Sehingga apa yang terjadi? Kebenaran dari Tuhan kemudian pada akhirnya dieksploitasi, digunakan untuk kebenaran yang kita inginkan. Maka biarlah dari setiap pengajaran yang dari Tuhan memurnikan kita kembali. Sehingga kehidupan kita semata-mata mau hidup di dalam kasih-Nya. Karena Tuhan Yesus hidup bersama kita dan tidak menjadikan kita yatim piatu. Kita tidak dibiarkan sendiri. Maka tanggapilah setiap pengajarannya. Dan ingatlah selalu. Karena dengan mengingat itu, kita akan menjadi yakin bahwa kita hidup karena Tuhan kita hidup. Dan sebagai penutup, dalam tema mengajarkan dan mengingatkan. Apa yang Ia hendak nyatakan kepada kita. Jelas Tuhan Yesus di ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagi. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Melalui pengajaran, melalui apa yang Ia ingatkan, melalui karya Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus sendiri. Supaya kita apa? Damai sejahtera.
yaitu kehidupan itu sendiri. Kebahagiaan adalah damai sejahtera itu sendiri. Kebahagiaan damai sejahtera itu bukan di luar kita, tetapi apa? Diberikan dan ditinggalkan, bukan diambil, ditinggalkan. Artinya ada dalam kehidupan kita. Maka biarlah kita terus menemukan damai sejahtera itu dengan mengingat dari setiap pengajaran yang Tuhan nyatakan, yang menjadi pengharapan, kekuatan iman kita. Tuhan kita hidup, maka kita pun dihidupkan. Dan jika kita mau hidup, maka kita harus mengasihi Tuhan. Karena dengan mengasihi Tuhan, Tuhan terus bersama-sama dengan kita. Dengan demikian, apapun kehidupan kita ke depan, persis dari ayat 27, kita tidak lagi gelisah dan gentar hati kita dalam menjalani kehidupan ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang memampukan kami untuk terus terbuka pada pengajaran yang dari-Mu akan segala hal dan segala sesuatu. Dan ketika kami diajarkan, maka kami diingatkan, sehingga kami terus diperbarui dalam kebenaran-kebenaran-Mu yang menyatakan keselamatan. Ketika kami dibenarkan, maka kami akan hidup, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami, tidak membiarkan kami yatim piatu. Maka biarlah kami merespon Tuhan dengan mengasihi-Mu dengan sungguh, sehingga ketika kami meresponnya, kami menemukan damai sejahtera yang Kau berikan dan Kau tinggalkan kepada kami, sehingga langkah kehidupan kami ke depan, kami tidak gentar dan gelisah hati kami. Terima kasih Tuhan, untuk kebenaran sabda-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Maka biarlah kebenaran-Mu inilah yang menjadi kekuatan kami untuk melangkah ke depan dengan percaya. Karena Engkau hadir oleh kekuatan cinta-Mu, maka kami yakin Tuhan, Engkau memberkati kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminario, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntari, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simbanjuntak, Ibu Martini Endaras Diman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Diah Kunto, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Saudara Gilbert, Ibu Frida. Kami percaya Tuhan kasih kemurahan berkat-Mu hadir di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Engkau memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir atas kehidupan hamba-Mu ini. Demikian juga Engkau memberkati Ibu Sarno, Ibu Dugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budian Dono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Marti Utomo, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Sabutro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya ya Tuhan, berkati hamba-Mu ini, dan kasih kemurahan dan pertolongan, dan kesukacitaan yang dari-Mu, memberkati kehidupan hamba-Mu ini, termasuk keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan berkat yang dari-Mu. Kami percaya juga Tuhan Kau memberkati keluarga besar mendiang Ibu Sirom Joyo Pawiro. Berikan kekuatan, berikan penghiburan. Kami yakin Tuhan ketika Engkau memanggil Ibu Sirom, maka kasih-Mu terus dinyatakan dalam berkat-Mu yang melimpah untuk keluarga besar. Sehingga Kau gantikan kedukacitaan itu dengan penghiburan dan kasih-Mu yang menyegarkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Engkau mengetahui di setiap pergumulan, harapan, kerinduan, dan permohonan kami ya Tuhan. Baik kami secara pribadi, untuk kehidupan keluarga kami, untuk anak dan cucu kami, tolonglah ya Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu memberkati kami, menguatkan kami, dan memberikan kami jalan kehidupan. Dan Engkau memberikan kami Tuhan pertolongan dan mujizat yang besar. Termasuk untuk
kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan. Baik mereka yang ada di kota Yogyakarta, yang tersebar di kota-kota di Indonesia, dan bahkan yang ada di luar negeri. Tolonglah kasih-Mu, berkat-Mu, dan kuasa-Mu, serta mujizat-Mu berkarya atas kehidupan anak dan cucu kami. Kami yakin Kau memberkati juga Tuhan gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang Kau tinggalkan dan Kau berikan. Kami yakin hadir, memberkati, menopang dan menolong kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Sehingga semuanya menemukan rahmat dan pengharapan yang dari-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, kasih berkat pertolongan dan keselamatan-Mu Tuhan yang terus hadir di tengah kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber rahmat, berkat, dan kasih setia. Kami naikkan doa ini ya Tuhan Yesus, dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.